Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Putri dengan NIM 24108013. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai peran guru dalam membentuk moral anak atau peserta didik. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Nah, baik, di sini kita masuk pada poin pertama. Di sini ada latar belakang. Nah, jadi di latar belakang ini di sini menjelaskan mengenai peran guru itu dalam membentuk moral anak. Jadi, seorang guru itu dia memiliki peran yang penting dalam membentuk moral anak ataupun etika. Yang mana guru itu mampu melakukan kontribusi penting dalam membimbing, membentuk, menanamkan nilai moral dan etika pada seorang anak. Di mana di sini guru tidak hanya mengajar atau memberikan pengetahuan mengenai akademis kepada peserta didik, namun guru juga mampu menjadi seorang teladan atau memberikan nilai-nilai moral yang baik, sikap perilaku yang baik yang dapat nantinya dicontoh oleh peserta didik dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di poin kedua ini kita akan membahas mengenai peran guru sebagai teladan. Di poin ini akan membahas peran guru itu sebagai seorang teladan bagi anak ataupun bagi peserta didik. Nah, jadi anak-anak itu akan sering meniru atau belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang mereka dengarkan. Yang pertama di sini adalah menunjukkan sikap jujur, disiplin, empati. Nah, jadi seorang guru dia harus mampu menunjukkan sikap yang baik, nilai-nilai moral yang baik kepada seorang anak, pada peserta didik, sehingga mereka dapat menirunya, sehingga mereka meniru nilai-nilai moral tersebut. Maka seorang guru itu harus konsisten dalam menunjukkan tindakan maupun perilaku-perilaku yang baik. Yang kedua adalah anak-anak meniru guru. Nah, maksudnya adalah karena kita tadi guru itu menunjukkan sikap yang baik, tindakan-tindakan yang baik, maka anak-anak akan menirunya. Anak-anak itu akan meniru apa yang dicontohkan oleh gurunya. Mereka akan menganggap bahwa guru mereka itu adalah figur utama yang mereka tiru dan mereka contoh apa yang dilakukan oleh gurunya, mereka akan mencontohkannya. Yang ketiga adalah keteladanan lebih efektif. Nah, maksudnya adalah dengan adanya tadi kita menunjukkan sikap moral-moral tadi, sikap yang baik tadi, maka itu akan lebih efektif kepada anak untuk mereka lebih cepat menirukannya atau mencontohkannya daripada kita memberikan nasihat ataupun teori kepada mereka. Jadi guru itu jadi lebih efektif menunjukkan sikap moral yang baik itu secara langsung daripada memberikan teori ataupun nasihat-nasihat kepada. Nah, kita masuk pada poin ketiga, yaitu menciptakan lingkungan kelas yang positif. Nah, di sini yang pertama adalah menghargai perbedaan dan menjunjung kerjasama. Nah, maksudnya adalah kita di sini harus menciptakan suasana inklusif yang damai di saat proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah aturan kelas yang konsisten dan adil, yaitu di sini seorang guru itu harus mampu membantu anak untuk memahami batasan ataupun keadilan peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas dan mereka harus mengikuti peraturan tersebut. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap perilaku positif. Nah, maksudnya adalah di sini guru ini harus lebih banyak memberikan motivasi kepada para anak ataupun peserta didik untuk terus melakukan tindakan-tindakan, contoh-contoh yang baik, yaitu nilai-nilai moral, dan untuk dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita masuk pada poin keempat, yaitu tentang kolaborasi orang tua dan masyarakat. Nah,
Jadi pembentukan moral pada anak ini bukan hanya tugas seorang guru, tetapi juga perlu adanya kerjasama dengan lingkungan luar sekolah. Yang pertama di sini adalah komunikasi rutin dengan orang tua. Nah, maksudnya yaitu guru harus sering melakukan komunikasi dengan orang tua, yaitu tentang pembentukan moral ini, yang mana apa yang diajarkan oleh guru di sekolah itu selaras dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di saat di rumah. Jadi orang tua juga berperan penting dalam membentuk moral anak ini. Yang kedua adalah melibatkan tokoh masyarakat atau kegiatan sosial. Nah, jadi masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk nilai moral anak-anak. Nah, jadi masyarakat harus menerapkan atau memberikan pemahaman-pemahaman tentang nilai-nilai moral, tentang nilai-nilai sosial kepada anak-anak, sehingga anak-anak dapat menerapkan dan menirunya. Nah, baik, sebelum saya menutup presentasi kali ini, bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwa guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moral anak ataupun peserta didik melalui adanya keteladanan dan proses pembelajaran yang bermuatan nilai-nilai moral sebagai seorang panutan dan harus melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, jadi pembentukan moral ini sangatlah penting dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atau presentasikan di materi kali ini, yaitu mengenai peran guru dalam membentuk moral anak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.